Selamat merayakan ibadah kenaikan, saudara. Ini biasa perayaan yang saya sering bilang dianaktirikan begitu ya. Karena ada 4 peristiwa besar Yesus di dunia. Yang pertama kelahirannya, kalau Natal pasti rame, saudara. Konsumsinya pasti enak. Ya, kematiannya Jumat Agung, kita baru merayakan Jumat Agung kemarin, penuh juga sampai belakang, saudara. Dan kebangkitannya Paskah, anak sekolah minggu cari telur, saudara ya. Tapi kalau biasa ibadah kenaikan bukan cuma Yesus yang naik, saudara. Jemaat juga pergi naik ke Malino begitu ya. Karena harinya panjang liburnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi bukan cuma Yesus yang naik, tapi jemaat-jemaat Tuhan juga naik ke Malino begitu ya karena libur panjang. Tapi saya bersyukur hari ini jemaat Tuhan hadir di tempat ini di rumah Tuhan dan semua haus akan Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Allah? Amin. Saya berdoa saudara belajar sesuatu hari ini tentang kenaikan Yesus ke surga. Karena tentu ketika Yesus naik ke surga, apa yang Yesus kerjakan selalu berarti banyak buat kita. Nah, kita perlu mengerti apa artinya dan untuk apa Yesus naik ke surga. Mari kita baca ayat firman Tuhan di ayat minggu ini dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya bantu kita dalam terjemahan Alkitab yang sederhana. Saudara, kalau saudara senang baca Alkitab, cobalah baca beberapa terjemahan. Ada banyak sekali. Terjemahan sederhana Indonesia, BIMK itu bahasa Indonesia masa kini. Kenapa saya suka banyak terjemahan? Karena biasa terjemahan-terjemahan lain menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung makna yang dalam. Nah, salah satunya adalah dalam Yohanes 16 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu. Lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus naik untuk kita. Yesus naik ke surga, saudara, bukan karena Yesus lelah di dunia. Bukan karena Yesus sedang berusaha untuk melakukan sesuatu demi kepentingan dirinya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia tetap mengerjakan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Dia sedang tidak meninggalkan kita, dia sedang menyelesaikan apa yang dia rancang begitu besar buat setiap kita. Kalau saudara sering dengarkan saya khotbah, saya suka sekali ulang-ulang bahwa tujuan dari semua penciptaan sampai pada penebusan adalah begini. Kita dikembalikan bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus perlu naik ke surga untuk menyelesaikan pekerjaannya buat kita. Nah, kalimat yang ditulis di sini begitu baik. Alkitab bilang begini, tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu. Kata yang benar itu begini, Yesus lagi berusaha meyakinkan murid-muridnya. Kenapa harus diyakinkan? Rupa-rupanya kemungkinan besar murid-murid pada saat itu penuh dengan pertanyaan. Karena guru yang bersama-sama dengan dia selama ini akan meninggalkan mereka. Perlahan naik ke atas surga. Tentu Yesus memberikan banyak janji, tetapi sebagai manusia biasa ada begitu banyak pertanyaan dan keraguan dalam hati murid-muridnya. Maka Yesus menegaskan, meyakinkan mereka, bilang begini, tetapi aku mengatakan yang benar. Atau dia mau bilang begini, tojengka. Itu bahasa sederhananya. Dia mau kasih tahu murid-muridnya bahwa percayalah ini sesuatu yang benar. Kenapa saya harus naik ke surga? Yesus bilang dengan kalimat yang sangat jelas. Karena begini, lebih baik. Sama-sama katakan untuk saya. Lebih baik untuk kita, untuk murid-muridnya pada saat itu kalau Yesus pergi ke surga. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, kalau saya merenungkan, sebagai murid Yesus, kemungkinan besar wajar kalau mereka mengalami keraguan. Kenapa? Bagi saya pun juga bertanya, bukankah jauh lebih baik kalau Yesus pada saat itu bersama-sama dengan murid-muridnya? Kalau Yesus hadir bersama dengan murid-muridnya, bukankah segala sesuatu menjadi mungkin? Ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti 2 ikan. Ingat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan begitu banyak orang. Kalau Yesus bersama dengan murid-muridnya, bukankah akan jauh lebih mudah untuk murid-muridnya? Kalau Yesus bareng murid-muridnya gak akan repot untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang. Kalau orang gak percaya, dia bilang begini, Yesus kasih tahu saya, kok ya putus asa, kau bisa aja langsung.
Bukankah lebih mudah kalau Yesus sendiri hadir di situ? Kalaupun ada hal-hal yang sulit yang dialami murid-murid Yesus, di tengah ombak badai sekalipun, Alkitab catat Yesus meredahkan angin ribut. Bukankah kehadiran Yesus secara jasmani seharusnya kalau kita pikir-pikir, saudara, sangat menguntungkan untuk murid-muridnya. Saya merenungkan dengan baik, saudara. Kalau Yesus hadir sampai mungkin hari ini, wah, saya percaya kita nggak akan ke gereja, saudara. Kita pasti semua ibadah lewat online. Kita akan menyaksikan Yesus berkhotbah untuk bangsa lain. Saudara belum dengar Yesus khotbah, Yesus baru ngomong, mungkin sudah ada yang sakit jadi sembuh. Saya pikir-pikir, kalau Yesus hadir secara jasmani bersama dengan kita, bukankah itu sesuatu yang sangat menguntungkan kita? Tetapi kenapa Alkitab katakan Yesus bilang begini, lebih baik untuk kamu kalau aku pergi. Ini poin yang penting, poin yang baik. Kalau saya jadi murid Yesus, ada satu hal yang menjadi pertimbangan setiap kita adalah begini. Jangan-jangan kalau Yesus tidak pergi dan tetap bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-murid Yesus tidak perlu mengalami penganiayaan. Setuju dengan saya? Tapi kalau Yesus pergi, murid-murid Yesus seolah melayani dunia ini, ya masing-masing dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Akhirnya kita tahu murid Yesus mengalami penderitaan, penganiayaan. Bukankah sepertinya mereka mengalami hal yang buruk? Kalau hari ini secara jasmani Yesus ada di tengah-tengah kita, bukankah saat kita sakit akan begitu mudah kita disembuhkan? Tapi sekali lagi Alkitab bilang begini, lebih baik bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kalian, murid-murid, bahkan setiap kita, kalau dia pergi ke surga. Ada satu hal yang saya mau bagikan kepada saudara dari apa yang kita baca next slide. Ternyata kita bisa belajar begini. Mungkin kehadiran jasmani Yesus baik untuk kita, tetapi kita perlu percaya bahwa Yesus tahu yang terbaik untuk kita. Saudara perlu hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang lebih baik, dan mana yang terbaik. Itu artinya begini, saat sesuatu yang baik tidak terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan mengerjakan yang lebih baik. Katakan amin. Saat yang lebih baik tidak terjadi dalam kehidupan kita, percayalah dengan imanmu bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik. Karena sekalipun yang baik yang kita harapkan tidak terjadi, Tuhan tidak pernah gagal menemukan mana yang lebih baik. Amin. Kalau saya renungkan, sepertinya ini PR yang besar buat murid-murid Yesus karena gurunya meninggalkan mereka. Tetapi Yesus menegaskan berulang kali bahwa percaya bro, sis, halo, ini akan jauh lebih baik. Maka Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk mengerjakan sesuatu. Ini janji dia yang lebih baik daripada kehadirannya secara jasmani. Itu yang kita mau pelajari. Tujuan Yesus naik ke surga, apa yang dia janjikan sebagai sesuatu yang lebih baik daripada kehadiran jasmaninya. Ada banyak sekali saudara yang saudara bisa pelajari di Alkitab. Ya, tapi saya hari ini mau bagi dua saja. Apa tujuan Yesus naik ke surga dan apa kebaikan yang dijanjikan bagi setiap kita. Yang pertama saudara adalah ini, perhatikan baik. Bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia naik demi kepentingan Roh Kudus diberikan buat kita. Yesus perlu naik ke surga agar Roh Kudus diberikan untuk kita. Alkitab bilang di ayat yang tadi kita baca, next slide. Firman Tuhannya sangat jelas, dikatakan begini. Tetapi aku mengatakan apa yang benar kepadamu, lebih baik untuk kalian kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Penolong itu adalah Roh Kudus yang Allah janjikan. Tetapi Alkitab juga jelas katakan, perhatikan baik. Tetapi kalau aku pergi, kalau aku naik ke surga, saat aku naik ke surga, aku akan mengutus kepadamu Dia, yaitu Roh Allah. Roh yang menolong, Roh yang menguatkan, Roh yang memberi penghiburan, yang menuntun, dan yang memampukan kita. Katakan amin. Tahukah saudara bahwa murid-murid Yesus sangat terjebak dengan kehadiran jasmani Yesus? Karena mereka perlu melihat Yesus secara jasmani untuk mendapatkan keyakinan bahwa mereka sedang di tempat yang aman.
Tetapi begini, kalau Yesus tetap tinggal secara jasmani, kalau hari ini Yesus ada di GBI Home, dia tidak akan mungkin ada di Panakukang, ada di Entos, dan sebagainya. Itu sebabnya dia perlu naik ke surga, supaya begini, waktu dia naik secara jasmani, dia tidak bersama dengan kita, tetapi secara rohani, Roh Kudus yaitu pribadinya sendiri dikirimkan buat setiap kita, supaya setiap kita punya kehadiran Yesus. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bayangkan kalau saudara sakit tengah malam, saudara perlu dokter. Saudara harus persiapkan baju saudara untuk ganti. Saudara perlu naik kendaraan. Saya waktu JJ mau melahirkan, saya pertimbangannya cuma satu, saudara. Saya tidak bisa bangun kaget. Kalau tiba-tiba tengah malam saya tidur, dia, Pak, mau keluar. Aduh, saya bingung mesti bikin apa. Saya mesti berdiri dulu, duduk, atau bagaimana. Jadi saya bilang, kayaknya saya saran ke sayang, supaya kalau 1 minggu sebelumnya di rumah sakit lebih baik dan sebagainya, kita bisa selfie sebelum operasi. Tapi saudara bayangkan, kalau saudara pun sakit di tengah malam, saudara perlu mengusahakan cari dokter. Itu pun kalau ada yang masih jawab WA saudara. Karena apa? Karena saudara butuh pribadinya secara fisik. Tapi hari ini, setiap kali saudara membutuhkan pertolongan, Roh Allah sudah ada pada diri saudara. Katakan amin. Tidak dibatasi oleh fisik. Dimanapun kita berada, Tuhan memberikan Roh Allah, next slide, sebagai tanda kehadirannya buat kita. Katakan amin. Artinya begini, tidak ada satupun kita yang dapat berkata bahwa kita ditinggal sendirian. Siapapun kau anak muda, apapun yang kau alami, kau seharusnya sadar bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan setiap kita pun yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dia begitu dekat dengan kita. Kenapa dia harus naik ke surga? Kalimatnya baik. Supaya rohnya, yaitu pribadinya sendiri, dapat hadir untuk setiap kita. Katakan amin. Hari ini harusnya kita bersyukur. Karena kita menerima Roh Allah. Sama seperti murid-murid Yesus yang setiap kali berjalan, mereka berjalan bersama dengan Yesus. Kalau saudara mengerti firman ini, tahukah bahwa setiap langkah saudara disertai dengan Allah itu sendiri? Bahwa dia hadir dalam pribadi kita, dalam setiap keadaan kita, kondisi kehidupan kita. Perhatikan baik, hanya karena kita gagal melihat secara jasmani, bukan berarti dia tidak hadir. Kita perlu belajar untuk melihat Allah melalui kacamata iman kita, kacamata roh kita. Karena rohnya sudah bersama-sama dengan kita. Saya pelajari bahwa ternyata itu menjadi masuk akal ketika Yesus naik ke surga dan mengutus rohnya buat kita, supaya setiap hari ini, setiap kita disertai oleh Roh Allah. Boleh lihat kiri kanan saudara, kasih tahu, walaupun mukamu menjengkelkan, kamu disertai Roh Allah. Ibu-ibu jangan terlalu marah sikapnya. Tahan. Siapapun kita, saat kau percaya Yesus adalah Kristus dan Tuhan, kau diberikan Roh Allah untuk menyertai kau. Alkitab bilang begini, selama-lamanya tak akan meninggalkan kita. Makanya saudaraku, hari ini saya berdoa, saudara mengerti cara Tuhan sayang sama kita. Dia gak mau kita sendirian. Dia naik ke surga dan mengutus rohnya untuk hadir bersama dengan kita. Roh Kudus bukan hanya tanda kehadiran Allah, tetapi Roh Kudus juga sudah dikatakan sebagai penolong. Kenapa dia dikatakan sebagai penolong? Karena begini, saat Yesus tidak hadir secara jasmani, dia tetap rindu menolong setiap kita. Makanya dia kirimkan rohnya buat kita, supaya apapun yang kita butuhkan, kita punya penolong untuk menolong kita. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan begini, kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Kata menginsafkan itu arti lainnya adalah menyadarkan, atau mengingatkan, atau memberitahu
Apa saja? Satu, akan dosa. Kasih tahu kita mana yang salah dan mana yang menyakiti hati Tuhan. Alkitab berkata, Daud mengatakan firman Allah pelita bagi kakinya untuk menuntun dalam setiap langkah supaya dia tidak salah dalam mengambil langkah. Tetapi hari ini firman Allah yang hidup Yesus itu memberikan rohnya buat kita sehingga kita punya penuntun yang menyadarkan kita untuk setiap langkah kaki kita. Termasuk untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyakiti hati Tuhan, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Ini sebabnya begini Pak, di setiap kehidupan kita, kita tidak akan pernah luput daripada bisikan Roh Kudus tentang apa yang benar, mana yang salah. Siapapun kita, sejahat apapun kita, Roh Allah dalam hati kita akan terus berusaha menginsafkan kita tentang apa yang disebut dosa dan apa yang disebut kebenaran, tentang penghakiman, bahwa satu kali kalau kita mati, kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Jadi begini, saya terlalu percaya, seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, Roh Kudus tidak akan tetap diam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar kita, menginsafkan kita pada apa yang disebut dengan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalahnya begini, kalimat saya sudah sering saya ulang. Sekalipun Roh Kudus terus bicara dalam hati kita, berteriak keras dalam hati kita, tidak akan berarti banyak kalau kita pura-pura gila, Pak. Kita sudah tahu apa yang benar, kita sudah tahu apa yang salah, tapi kita tutup telinga kita rapat-rapat dan kita nggak mau peduli dengan apa kata Roh Kudus dalam hati kita. Buktinya apa? Waktu saudara melakukan apa yang tidak benar, hati saudara berdebar-debar. Roh Kudus lagi goyang saudara. Nggak betul itu yang gue buat. Nggak betul itu yang gue buat. Nggak betul itu yang gue buat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dia tolong kita Pak, untuk mampu tetap hidup benar. Saya cerita. Dalam tahun ini, beberapa bulan yang lalu, saya habis ketemu dengan teman saya di kafe. Setelah saya ketemu makan dan sebagainya, saya minta pulang. Saya mau pulang. Saat saya mau pulang, badan saya kan tidak terlalu kecil Bapak Ibu. Jadi di depan kafe itu mobil disusun saudara. Untuk keluar dari kafe itu saya perlu nyelip-nyelip di mobil. Dan karena badan saya gemoy dan berisi ini, saya selip, saudara tahu. Saya tidak tahu selipannya keberapa. Waktu saya selip, plak, patah spionnya orang. Saya merenung, Tuhan saya terlalu besar nih berarti. Saya angkat itu spion saudara, waduh saya bilang, wah ini kayaknya bukan mobil murah ini. Tapi pada saat itu kondisi mobilnya paling luar, dan hanya beberapa langkah, teman saya sudah parkir mobilnya dan kami siap pergi. Teman saya buka kaca terus dia bilang begini, masuk Boko, jalan Wiki. Tangan di situ. Sebagai hamba Tuhan yang sangat berintegritas, tentunya saya sempat kepikiran juga. Saya bilang, bagaimana dia Tuhan? Kalau ini mahal gitu ya Tuhan. Saya pegang saudara. Nah ini Roh Kudus bekerja di saat itu. Hati saya penuh dengan gejolak. Saya bisa saja meninggalkan barang itu kemudian saya pergi dan ya terserah siapa yang atur nanti. Tapi hati saya nggak bisa diam. Seperti ada dorongan untuk nggak boleh kau pergi Peter. Nggak boleh kau tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya bawa spion itu, saya tenteng, saya masuk ke dalam kafe. Saya berusaha angkat-angkat berharap ada yang lihat spionnya jatuh. Dan saya kasih tahu mbaknya, Mbak boleh bantu saya tolong cari siapa yang punya mobil nomor sekian platnya. Saya nggak sengaja patahkan spionnya. Dia cari, saya naik ke lantai 2 saudara. Saya ketemu seseorang, kemudian saya bilang, Pak, sorry, spionnya saya patahkan. Kemudian saudara, dia lihat saya, saudara saya ini orangnya tidak terlalu hafal muka. Tetapi ternyata orang itu hafal saya. Dan dia bilang begini, Pak Ben, wih dahsyat Pak Pendeta. Pak Pendeta yang dahsyat ini hampir meninggalkan spion orang patah saudara. Saya salam bilang, bro, dalam hati, siapa namamu?
Saya berdoa, dia tanya, kau ingat gak? Saya tidak ingat. Tapi dia bersyukur, dia baik, dia mengingatkan dirinya. Saya lupa sekarang namanya siapa. Makanya dia bilang, ini bro, dulu kita sama-sama main basket di Raja Wali. Saya ingat dia kakak kelas saya. Dulu saya masuk tim Raja Wali basket, dia kakak kelas saya. Setiap hari kita latihan sama-sama. Kan dulu saya tim Raja Wali basket. Saudara kalau lihat badan saya mungkin tidak percaya. Dulu saya sering olahraga, saudara. Terus saya bilang begini, apa kabar? Saudara, kami ngobrol dalam kondisi saya pegang spion, saudara. Terus saya bilang begini, kok sorry sekali, saya tidak sengaja senggol spion tak. Terus dia bilang, oh iya enggak apa-apa Ji. Dia ambil, satu enakmu di. Sambil saya berusaha menangkan hati saya, puji Tuhan. Singkat cerita, oh sorry saya mesti jalan, teman sudah tunggu. Yuk hati-hati kok bro, sorry sekali aku spionnya patah. Yuk enggak apa-apa bro, aman. Saya tinggalkan tempat itu, saya turun ke bawah, saya keluar dari kafe. Saudara tahu, saya baru mengerti itu hikmat dan itu tuntunan Roh Kudus. Saat apa? Saat saya turun dari ruangan, saya keluar kafe, saya lihat ke atas sebelah kiri, saudara tahu? Mobil yang saya tabrak itu, kondisinya persis di bawah CCTV. Saya tidak bisa bayangkan kalau koko Cina tadi itu dia keluar dan dia lihat spionnya patah, dia cari tahu siapa yang kasih patah ini. Dia cek CCTV dan dia lihat, wih Pak Pendeta dahsyat ini. Tapi semua itu kadar Roh Kudus yang menolong kita. Ini cerita saya tidak tahu berapa banyak spion yang saudara patahkan. Tapi saya percaya ada saat-saat di mana Roh Kudus berusaha tolong kita. Cuma kalau saudara bayangkan, gambarannya seperti ini saudara. Saat kita mau melakukan apa yang buruk, Roh Kudus mau tolong kita, kita kasih kaki bilang jauh-jauh ke situ. Roh Kudus berusaha ingatkan kita, kita tendang lagi. Berhenti kuat, jago ganggu kan. Alalalalalalalala. Kita pura-pura gila. Kita tidak izinkan Allah menuntun kita, menolong kita melalui Roh Kudus. Tapi hari ini mengertilah bahwa Roh Kudus itu, perhatikan, lebih baik dikatakan Yesus daripada kehadiran jasmani. Berarti apa? Bukan berarti kehadiran jasmani Yesus tidak penting, tapi Roh Kudus bisa menolong kita dalam begitu banyak hal. Katakan amin. Saat saudara lemah, Roh Kudus beri kekuatan. Saat saudara bingung, Roh Kudus beri hikmat. Saudara sibuk cari pertolongan, padahal pertolongan itu telah diberikan Tuhan melalui Roh-Nya bagi kita. Mungkin kita hanya tidak sadar betapa baiknya Roh Allah yang diberikan buat kita, atau kita tidak mengerti betapa berharganya Roh itu. Padahal Yesus rela naik ke surga supaya Roh yang dikatakan lebih baik itu bisa kita miliki hari ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, apa arti dari Yesus naik ke surga dan untuk apa? Sehingga dia katakan itu lebih baik untuk kita. Satu, supaya Roh-Nya bisa diberikan buat kita. Tapi ini yang kedua, karena Yesus berjanji dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya yakin saudara sering dengar khotbah ini. Ada banyak tujuan Yesus naik ke surga. Menjadi perantara buat kita, menjadi imam besar buat kita. Tapi saya cuma mau bahas dua. Satu, supaya Roh-Nya diberikan buat kita. Dua, supaya kita punya tempat di surga karena Yesus menyediakan tempat bagi kita. Lihat Alkitab, firman Tuhan bilang Yohanes 14 ayat 1-3. Alkitab bilang begini, janganlah gelisah hatimu. Kenapa Yesus bilang jangan gelisah? Karena kemungkinan besar murid-muridnya pasti gelisah, Pak. Seperti kita yang ditinggalkan secara jasmani oleh seseorang, kita mengalami kegaduhan, kegelisahan, gejolak. Begitupun yang dialami murid-murid Yesus. Kata Yesus, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sekali lagi, Yesus berusaha ngingetin dan nekenin. Toh jangan ini, anu baji ini ku bikin. Di rumah Bapakku banyak sekali tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau saudara pernah dengar khotbah saya yang sebelumnya, saya selalu bilang ini ayat favorit saya. Kenapa? Bagi saya ini perkataan romantis yang dahsyat, yang dapat diperkatakan Tuhan untuk umatnya. Yesus pergi untuk menyediakan tempat, untuk memudahkan saudara. Saya bantu saudara mengerti. 3, next slide. Dari kalimat Yesus menyediakan tempat buat kita, ada 3 pesan yang saudara bisa renungkan. Yang pertama, dari kalimat Yesus tentang dia pergi menyediakan tempat buat kita, kita tahu Pak, bahwa setiap kita itu pasti punya tempat bersama dengan Bapa. Katakan amin. Hari ini orang berusaha untuk mencari kepastian, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam hubungan. Saya yakin saudara yang wanita tidak mau menjalani hubungan dengan seorang pria yang kalau ditanya kapan kita menikah, bertelur kambing. Ya aku tanya terus, nanti kapan lama sekali, 12 tahun bikin pacaran ya, belum 15. Saudara pasti tidak akan mau membangun hubungan dengan seseorang yang tidak tahu ke arah kemana dia akan pergi. Dia tidak pasti dan tidak jelas. Tetapi Yesus tahu Pak kemana dia mau bawa kita. Yesus tahu kemana dia mau meletakkan kita dan membawa kita. Dia tahu bahwa kita punya tempat bersama dengan Bapa. Ini kepastian buat kita. Yohanes 14 ayat 2 bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dia menyediakannya buat kita begini, supaya siapapun orang yang percaya kepadanya, kita punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan yang menyediakan tempat buat kita. Kenapa dia harus selamatkan kita? Saudara, ini tujuan akhirnya. Saya sudah berulang kali katakan kepada saudara, karena ini hati Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya apa? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apakah saudara tidak tergerak atau tersentuh hatimu dengan kalimat ini? Tuhan mau di mana dia ada, di situ saudara ada. Bukankah ini kalimat yang paling romantis yang bisa kita dengarkan dari Tuhan kita? Bilang begini, dia gak mau kemanapun dia pergi tanpa kita. Dia mau kita bersama-sama dengan dia. Itulah tujuan dari semuanya. Kenapa dia harus lahir ke dunia? Kenapa dia harus tebus dosa kita? Kenapa dia mati untuk kita? Kenapa dia bangkit untuk kita? Supaya kita yang terhilang dapat kembali pulang. Katakan amin. Bapak menunggu kita. Di rumahnya banyak tempat untuk kita. Yesus naik ke surga. Supaya satu hari dijemput kita. Kita dapat kembali bersama dengan Bapa. Kenapa dia harus naik ke surga? Supaya kita dapat dikembalikan bersama dengan Bapa. Bukankah sesuatu yang menyentuh hati? Bahwa begini, Yesus seserius itu sama kita. Dia kerjakan dengan sangat baik. Bahkan dia selesaikan sampai menyediakan tempat supaya kita dapat kembali bersama dengan Bapa. Yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga menyiapkan tempat buat kita? Untuk memberitahu kepada kita bahwa kita punya tempat bersama dengan Bapa, kepastian dalam Tuhan. Yang kedua, makna dan pesan dari Yesus menyediakan tempat bagi kita bukan hanya tentang kepastian bahwa kita punya tempat bersama dengan Bapa, tapi Yesus memberikan penekanan ini. Tahukah saudara, Yesus mau kasih tahu kita, kamu akan kujemput dan kembali ke rumah Bapa. Kenapa? Karena dunia ini bukan rumah kita. Sekalipun kita lahir di dunia, tapi dunia ini bukan rumah kita. Ini bukan tempat kita, Pak. Jangan menghabiskan energimu hanya untuk perkara-perkara dunia, karena kita tidak selamanya akan tinggal di dunia. Dan dunia ini begitu jahat. 1 Yohanes 2:15 begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Kenapa Yesus perlu tegaskan begini? Supaya begini Pak, saudara sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan kalau itu bukan rumah kita, harusnya nilai-nilai dunia tidak kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita memang tinggal di dunia, tapi bukan produk dunia. Kita bukan penghuni dunia yang dalam arti begini, kita diciptakan untuk tinggal di sini. Tidak.
Satu hari kita akan dijemput kembali bersama dengan Bapa. Maka begini Pak, Bu, hati-hati dengan bagaimana cara kita hidup di dunia. Karena dunia ini bukan hanya bicara tentang tempat. Mari saya jelaskan kepada saudara. Dalam terjemahan aslinya, dunia itu disebut dengan kosmos. Bukan tentang tempat, tapi tentang sistem. Sistem dunia. Sistem itu bicara tentang apa? Cara, nilai. Kalau saudara punya tempat kerja, saudara pasti punya sistem tempat kerja. Cara semuanya bekerja. Nah, dunia ini punya sistemnya. Bumi ini punya sistem yang disebut dengan dunia ini. Nah, kita bilang dunia ini dalam 1 Yohanes 2:17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Makanya sudah perhatikan, kalau saudara mengikuti sistem dunia, kita akan sampai pada kebinasaan. Kenapa? Karena semua yang dunia ajarkan itu tidak membawa kita pada keselamatan. Dunia mengajari kita kalau kita mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Dunia mengajari kita kalau ada uang baru ada barang. Kita nggak diajarin iman di situ karena kita nggak melihat sesuatu untuk percaya. Dari kecil anak-anak kita sudah diajari untuk sesuatu yang mungkin bukan hal yang benar. Saya dulu kerja, saya nggak mengecilkan guru saudara. Tapi saya kerja di sekolah, jadi guru BK. Jadi ganteng-ganteng begini saya guru BK saudara. Ngurusin anak-anak yang penuh dengan masalah. Satu kali kami harus akreditasi. Saya disuruh buat laporan. Saya guru baru, mungkin belum setahun. Saya disuruh buat rekap, catatan, kalau orang wawancara ditulis itu, verbatim. Saya disuruh buat verbatim wawancara murid-murid sekolah saya. Saya diharap 1 tahun itu punya 1 kali jadwal ketemu sama setiap anak. Jadi kalau satu kelas ada 30 kali, saya waktu itu hari 8 sampai 10, waduh, pokoknya ratus-ratus lah saudara anak itu. Saya disuruh buat laporan satu persatu. Ngomong sama anak ini, isinya apa, masalahnya apa, saya ngomong apa, dia ngomong apa. Disuruh bikin beratus-ratus, itu kan gak masuk akal. Saya bilang sama kepala sekolah saya, Pak, bagaimana caranya buat ini Pak? Saya juga baru masuk setahun, saya tidak mengerti, adakah contohnya? Dia bilang begini, Pak Peter, buat misalnya Pak, kopi misalnya, ganti-ganti namanya. Tadi baca gitu. Wah, ini kepala sekolahnya yang ngomong, saudara. Saya guru BK-nya, saudara. Sistem itu gak akan pernah berusaha menjadi lebih baik, Pak. Percaya. Di bisnis saudara juga, sistem tidak akan lebih baik. Tidak akan lebih baik. Saudara berharap apa? Hari ini ekonomi semakin sulit, memang kondisinya tidak akan lebih baik. Yang jujur akan semakin sulit. Tapi kita bilang begini, memang dunia ini lenyap, tapi kabar baik buat kita. Dunia bukan rumah kita. Bersabarlah sampai Tuhan bawa kembali kita kepada Bapa. Disitulah rumah kita. Katakan amin. Kalau saudara menderita dalam dunia ini, saya kasih kabar baik dalam penghiburan. Saudara jangan kecil hati. Ini bukan rumahmu. Ini sementara. Hidup bersama Bapa itu yang kekal. Jangan sampai saudara tukar yang sementara untuk yang kekal. Halo? Kalau saudara diperhadapkan dengan keputusan yang sulit tentang kehidupan saudara, makanya saya selalu katakan berani ambil keputusan yang benar, apapun harganya. Semahal apapun harganya. Karena semahal apapun harga yang benar, akan jauh lebih mahal harga yang kita bayar untuk sesuatu yang tidak benar. Saudara akan kehilangan yang kekal hanya untuk yang sementara di dunia ini. Perhatikan dengan baik. Apa yang saudara lakukan di dunia yang sementara ini. Karena ini menentukan apa yang kekal yang akan saudara hidupi nanti. Jadi yang kedua, bahwa ini mengingatkan kita bahwa dunia itu bukan rumah kita. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu, boleh bantu saya baca dengan suara yang keras, 2, 3. Karena hidup kita ini kemah yang sementara, Pak. Gak akan selamanya. Saudara menangisi diri saudara karena saudara tidak good looking. Good looking itu sementara itu. Good lookingnya orang, lama-lama jadi bad looking juga.
Hari ini tato mawar, 10 tahun, 15 tahun ke depan jadi bunga bangkai itu. Tato burung Raja Wali, 20 tahun ke depan jadi burung perkutut. Saudara sulam alis, dikasih tinggi-tinggi, 30 tahun ke depan loyo lagi tuh. Sementara semua ini Pak, saya ingatkan kita, jangan sampai saudara tukar apa yang kekal untuk yang sementara ini. Halo. Karena kalau kediaman yang sementara ini dibongkar, Alkitab bilang Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di surga bagi kita. Harusnya kita sadar, kita harus bijaksana hidup dalam dunia yang sementara ini. Katakan amin. Yang terakhir, apa maksudnya tentang Yesus menyediakan tempat bagi kita? Kita punya tempat bersama dengan Bapa. 2, mengingatkan kita dunia ini bukan rumah kita. Yang ketiga, mengingatkan kita bahwa satu hari Yesus akan jemput kita. Ada saatnya rumah kediaman kita dibongkar, Pak. Dunia ini sangat sementara. Pengkhotbah Amsal bilang hanya seperti embun yang hilang sekejap, saudara. Firman Tuhan bilang, itu sebabnya Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Ada saatnya Tuhan jemput kita. Pastikan sebelum Tuhan jemput kita, selama kita di dunia, kita sudah mengerjakan apa yang Dia minta untuk mengutus kita. Selama masih siang. Sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya mau kasih tahu kita, Pak, Bu, ini hikmat. Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak. Saudara gak akan sadar, waktu akan terus berjalan. Selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan, lakukan apa yang baik, kerjakan apa yang harus dikerjakan. Saudara kalau mau mengabdi untuk Tuhan, berbaik hati untuk Tuhan, jangan tunggu nanti, karena saudara belum tentu punya nanti. Kalau saudara mau beri hidup buat Tuhan, jangan tunggu nanti. Karena waktu yang kamu punya, satu-satunya, bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi sekarang. Karena setiap detik, itu adalah anugerah. Belum tentu kita punya detik selanjutnya. Kalau saudara mau memberi buat Tuhan, jangan tunggu nanti. Belum tentu ada nanti. Beri sekarang. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan. Ada begitu banyak orang begini Pak, akhirnya mati dengan penyesalan. Kenapa? Aduh, dulu waktu saya masih berhasil, masih sukses, saya punya banyak, usaha masih jalan, saya tidak ngerti bagaimana caranya memberi untuk Tuhan. Sekarang walaupun semuanya banyak, bahkan untuk angkat kepala dari kasur pun saya tak mampu. Anak-anak muda, jangan tunggu nanti. Ada orang tua, kasihi dari sekarang. Jangan sampai kau menyesal terus bilang begini, andaikan saja saat itu saya mengampuni papa, saya mengampuni mama. Kenapa kita perlu mengerti bahwa waktu itu sangat terbatas dan yang kita punya cuma waktu sekarang? Karena begini, next slide. Kenaikan Yesus itu mengingatkan kita bahwa suatu saat kita juga akan meninggalkan dunia ini. Ikut sama Yesus. Itu sebabnya Kolose 3 ayat 1-2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang di mana saudara? Yang di atas. Jangan yang di kantor mulu. Yang di kantor itu baik Bu, tapi jangan lupa yang di atas. Yang di tempat usaha itu baik Pak, tapi jangan lupa yang di atas. Tempat kuliah kita baik, itu tanggung jawab kita, kau harus jadi baik di situ. Tapi jangan lupa yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Berpikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu sebabnya saya sebut kehidupan kita ini adalah apa? Kesempatan untuk mengasihi Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan di pihak kita, tapi waktu tidak. Kita nggak tahu kapan waktu terbaik untuk memberi, untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan. Yang saya tahu, kita cuma punya waktu sekarang.
Saya tutup dengan ini. Makanya seorang hamba Tuhan bernama Pastor Christopher Tapiheru bilang begini, kehidupan kita ini ternyata bukan soal tentang bagaimana kita mati. Ada banyak sekali orang yang khawatir tentang kematiannya. Takut sekali kawan, lagi naik lagi COVID di Singapura ini. Nanti kalau sampai ke Indonesia, gimana nanti? Saya yakin semua kita pasti ada kecemasan tentang kematian. Tetapi yang lebih penting dari bagaimana kita mati sebenarnya adalah begini, tentang bagaimana kita hidup. Bagaimana cara kita hidup hari ini itu lebih penting Pak dari bagaimana kita mati nanti. Karena yang menentukan kekekalan kita nanti adalah bagaimana kita hidup hari ini. Jadi bukan soal bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup. Kenaikan Yesus, saya undang Welsing maju ke depan. Saya sudah selesai. Next slide. Kenaikan Yesus, kata surga. Dia katakan untuk sesuatu yang lebih baik buat kita. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa kita diberikan Roh Kudus yang selalu hadir dan menyertai dan menolong kita. Tapi bukan cuma itu. Agar Yesus menyediakan tempat dan kita sadar bahwa saatnya akan tiba, kita akan kembali bersama dengan Bapa. Apa yang kita persiapkan untuk kehidupan yang kekal itu? Hari ini, hikmat diberikan buat kita untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Anak-anak muda, jangan kau remehkan kehidupanmu hari ini. Jangan kau anggap enteng cara hidupmu hari ini. Jangan kau bilang hidupku masih muda. Bukan yang lebih usia yang dipanggil Tuhan lebih awal, bukan yang paling muda yang dipanggil Tuhan paling akhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kesempatan terbaik untuk memberi yang terbaik adalah sekarang dan apa yang kita punya hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebagai penutup, saya senang kasih refleksi buat saudara. Next slide. 2 pertanyaan ini dapat saudara renungkan. 1. Apakah saya sudah sungguh-sungguh hidup dalam Roh Kudus yang diberikan Allah untuk hidup saya? Apakah setiap hari saya sudah mengizinkan Roh Kudus menuntun saya? Karena untuk itu Yesus naik ke surga supaya kita punya penolong dan penuntun. Atau jangan-jangan kita lebih sedang berjalan dengan pemahaman, dengan kemampuan kita, dengan yang kita pikir benar buat kita. Atau kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara bisa merenungkan agar saudara mampu sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan saudara. Yang kedua, apakah saya sadar bahwa satu hari saya akan meninggalkan dunia ini dan harus mempersiapkan kehidupan saya setelahnya? Ada satu ketakutan saya, Pak. Saya selalu renungkan sama istri saya. Saya sangat muda, tapi ada ketakutan. Saya nggak menyumpahi diri saya, tapi saya bilang begini, Tuhan, saya nggak ada ketakutan bagaimana kalau Tuhan panggil saya lebih dulu. Saya secara pribadi merenung, bergumul. Tapi saya rasa itu akan jadi ketakutan semua kita, kepala rumah tangga, bagaimana istri kita, bagaimana anak kita. Tapi Tuhan kasih saya hikmat bahwa saya nggak bisa mengubah apa yang di luar dari kendali saya. Tapi saya bisa maksimalkan apa yang dalam kendali saya. Apa itu? Waktu saya sekarang. Pekerjaan kita baik, Pak. Tapi waktu dengan keluargamu hanya dapat kau kerjakan sekarang. Usaha kita baik, Pak. Tapi waktu untuk mendidik dan beri hikmat serta memperkenalkan Allah pada anak kita, itu hanya kita bisa kerjakan sekarang. Karena yang kita punya cuma sekarang. Besok bukan punya kita. Masa depan bukan punya kita, Tuhan yang punya. Itu sebabnya hari ini saya berdoa kita menjadi bijak. Kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa suatu hari kita akan juga naik bersama dengan Tuhan. Maka selama kita hidup, mari maksimalkan kehidupan kita. Amin saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, kita berdoa.